Putu meh rada nakal lagi. Ngoten Oh, iki. ternyata ini teman-teman kuburan ya. Ya ini kuburannya. Kan banyak nisan ini teman-teman. Ini kuburan teman-teman ya. Ini batu nisan itu. Itu. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Apakah belum sampai kepada kalian tentang sebuah hadis larangan untuk duduk di atas kuburan? Ya jangankan duduk, lewat saja di atas kuburan seseorang ya yang ngelangkah itu pakai sendal, nggak lepas sandal itu merupakan bagian bentuk dari akhlak kita yang buruk terhadap makam si mayat itu teman-teman. Dan tentu ya pasti pelakunya ini bukan dari Wahabi, Salafi. Yang melakukan hal semacam ini bukan dari Salafi. Yang melakukan ini juga bukan dari orang-orang Muhammadiyah. Coba kita analogikan deh, kita mencintai seseorang, ya taruhlah ibu kita mencintai ibu kita, kemudian kita memuji-muji dengan namanya. Ya fulana sambil joget-jogetan, buka baju seperti itu. Apakah ini merupakan bagian bentuk adab yang baik terhadap ibu kita? Ya, pasti negatif, pasti tidak baik. Itu kepada ibu kita, bagaimana dengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ngeklaim sebagai cinta kepada Rasulullah. Ya, sholawat itu kan bentuk puji-pujian, memuji kepada Rasulullah, bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah. Nah pertanyaannya ketika kita memuji Rasulullah sambil buka baju joget-jogetan kayak gini, sambil ya tahu sendirilah bagaimana videonya itu kan. Ya apakah itu baik gitu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada satu video yang buat saya ini sangat-sangat marah ya, miris. Di mana video ini semakin membuat kita ini sadar bahwa semakin bertambahnya zaman, semakin tuanya zaman, semakin merosotnya pula pemahaman agama, adab dan akhlak manusia itu sendiri. Ada sebuah video viral ya teman-teman ya, di mana video tersebut terlihat sebuah pesta hajatan, acara di atas tanah kuburan. Ya entah sebenarnya ini acara apa ya, saya juga belum dapat informasi pastinya. Entah ini acara hajatan pernikahan kah, atau maulidan kah, atau sholawatan. Tetapi yang jelas di video ini jelas ya, di situ tergambarkan sebuah tenda acara, lengkap dengan sound system yang lagi dicoba teman-teman. Ya mirip-mirip menjelang acara-acara konser seperti itulah. Dan tentu ya pasti pelakunya ini bukan dari Wahabi, Salafi. Yang melakukan hal semacam ini bukan dari Salafi. Yang melakukan ini juga bukan dari orang-orang Muhammadiyah. Ya, mari kita simak videonya. Ya, jadi sini teman-teman judulnya ya, ketika vendor sound system dapat job di lokasi yang agak lain. Ya, kita coba. Apa sih sebenarnya ini video? Lokasi Oh, la haula wala quwata illa billah. putu meh rada nakal lagi. Ngoten Oh, iki. ternyata ini teman-teman kuburan ya. Ya ini kuburannya. Kan banyak nisan ini teman-teman. Dan di atas nisan ini kita lihat ada begitu banyak kursi, ya bahkan tenda acara teman-teman. Nih, ini tenda acaranya. Artinya ya entah ini hajatan apa ya, pernikahan kah, maulidan atau syukuran atau wallahu alam ya. Ini ada begitu banyak kursi, ini tendanya, ini bagian sound systemnya. Ini kuburan teman-teman ya. Ini batu nisan itu. Itu. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Padahal kita tahu kan, kita masuk saja di pekuburan itu kita disunahkan untuk melepas sendal. Ya, kenapa seperti itu? Itu bagian bentuk adab kita yang baik terhadap orang yang telah meninggal. Ya, masuk saja harus lepas sendal. Ya, ini malah duduk di atas kuburan. Malah ngadakan pesta lagi, konser musik lagi. La haula wala quwata illa billah. Allahumma musta'an. Lihat kan teman-teman, betapa bobroknya pemahaman agama manusia saat ini ya. Nggak semua ya, tetapi banyak. Yang sekarang tuh seakan-akan nggak ada adabnya. Apakah belum sampai kepada kalian tentang sebuah hadis larangan untuk duduk di atas kuburan? Ya jangankan duduk, lewat saja di atas kuburan seseorang ya yang ngelangkah itu pakai sendal, nggak lepas sandal itu merupakan bagian bentuk dari akhlak kita yang buruk terhadap makam si mayat itu teman-teman. Apakah belum sampai kepada kalian tentang sebuah ancaman bagi orang-orang yang duduk di atas kuburan? Ya Allah. Ada sebuah hadis sahih ya teman-teman, di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu melarang mengapur makam, ya memberi semen pada makam, ya duduk dan membuat bangunan di atasnya. Hadis ini riwayat Muslim nomor ke-970.
Ya, adapun faidah dari hadis tersebut ya adalah merupakan dalil terlarangnya perbuatan mengapur makam, ya, yaitu memberi semen pada pusara makam. Ya, larangan ini konsekuensinya hukumnya haram karena tidak ada dalil yang bisa memalingkan dari keharaman tersebut. Dan hadis tersebut berisi larangan duduk di atas makam. Karena di dalam perbuatan tersebut ya terdapat unsur perendahan, penghinaan, dan sikap tidak peduli terhadap makam orang yang sudah meninggal tersebut. Ya, apa sudah cukup? Enggak, teman-teman. Ada hadis lagi ya, hadis lain lagi yang merupakan hadis sahih, di mana itu perbuatan duduk di atas makam itu perbuatan yang sangat-sangat terlarang. Apalagi sampai mengadakan acara seperti ini, ya mengadakan hajatan seperti ini. Bahkan tidak jarang kita dapati videonya mengadakan sholawat rame-rame di atas kuburan, teman-teman. Dan sebagaimana mestinya, hal ini yang harus kita ketahui bersama bahwa perbuatan-perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang sangat-sangat terlarang di dalam agama kita. Terdapat satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian duduk di atas bara api, ya lalu terbakar baju dan kulitnya, itu masih lebih baik baginya daripada dia harus duduk di atas makam." Hadis riwayat Muslim. Ya, hadis ini teman-teman menunjukkan bahwa duduk di atas makam ya merupakan salah satu dosa besar, nggak main-main. Karena terdapat ancaman khusus yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam hadis tersebut juga terdapat larangan membuat bangunan di atas makam. Ya, karena dalam perbuatan tersebut terdapat berbagai kerusakan atau mufsada yang mungkin akan timbul di antaranya. Pertama, ya membuat bangunan di atas makam merupakan sarana terbesar ya. Sarana terbesar menuju peribadatan kepada makam tersebut. Karena membuat bangunan di atas makam itu didorong oleh motivasi pengagungan kepada orang yang dimakamkan tersebut dan juga berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam memujinya. Ini diantara sebab dan sarana ya menuju kemusyrikan. Ya, sekali lagi ini potensi sarana menuju hal itu. Ya, jika kita membangun bangunan di atas makam. Kedua, teman-teman, membuat bangunan di atas makam itu yang menyerupai atau tasyabbuh terhadap peribadatan kepada orang-orang yang juga mirip dengan peribadatan menyembah kuburan, seperti golongan Syiah Rafidah yang membuat kubah-kubah di atas makam para wali dan orang-orang saleh mereka. Dan ketiga, ya perbuatan tersebut menyelisihi misi dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu menyebarkan tauhid, memerangi kemusyrikan, dan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada perbuatan syirik. Ya makanya ya, kalau kita lihat kuburan baki itu kan sederhana sekali. Ya, coba ya bagi teman-teman yang sudah umroh mungkin atau haji yang sempat berziarah ke kuburan baki, kita lihat kan sangat-sangat sederhana, hanya berupa tanah dan batu, nggak ada bangunan apapun di atas makam tersebut. Jadi kembali lagi ya, lagi-lagi di sini pentingnya kita ini ngaji di tempat yang benar, teman-teman. Ya, yang kiainya itu, ustaznya itu memang benar-benar ngajarin kita itu ilmu, benar-benar ilmu. Kan sekarang banyak tuh oknum ya, oknum kiai-kiai yang justru mengajarkan sholawatan sambil jogetan, misal. Sholawatan sambil joget-jogetan. Ya, belum lagi di belakang, sholawat di depan, di belakang pacaran. Ya, sholawat sambil jingkrak-jingkrak lepas baju. La haula wala quwata illa billah. Makanya pentingnya kita ini menuntut ilmu terhadap guru yang benar-benar kita ini membimbing kita ini kepada surga, kepada syariat yang benar-benar murni terhadap agama ini. Dan ketika kita tanya ya terhadap pelaku seperti itu yang melakukan sholawatan sama jogetan seperti itu, apa kata mereka? Ya katanya yang penting mereka ini datang sholawat. Ya Allah. Kalau saya pribadi ya mending kalian gak usah datang sholawatan. Kalau kalian sholawatan dengan cara seperti itu sambil joget-jogetan. Ya, ini bukan merupakan bentuk adab yang baik terhadap Rasulullah. Coba kita analogikan deh, kita mencintai seseorang, ya taruhlah ibu kita mencintai ibu kita, kemudian kita memuji-muji dengan namanya. Ya fulana sambil joget-jogetan, buka baju seperti itu. Apakah ini merupakan bagian bentuk adab yang baik terhadap ibu kita? Ya, pasti negatif, pasti tidak baik. Itu kepada ibu kita, bagaimana dengan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita ngeklaim sebagai kita ngeklaim sebagai cinta kepada Rasulullah. Ya, sholawat itu kan bentuk puji-pujian, memuji kepada Rasulullah, bentuk tanda cinta kita kepada Rasulullah. Nah pertanyaannya ketika kita memuji Rasulullah sambil buka baju joget-jogetan kayak gini sambil ya tahu sendirilah bagaimana videonya itu kan. Ya apakah itu baik gitu loh. Apakah itu dibenarkan? Dan ketika Rasulullah ada nih, anggaplah ketika Rasulullah dan mengetahui itu, ya kira-kira apa kata Rasulullah? Apakah Rasulullah membenarkan hal itu? Atau justru Rasulullah merasa malu terhadap diri kita? Ya, pasti kalian sudah bisa menilai sendiri, teman-teman. Jadi seperti itu, bahwa disinilah pentingnya kita ini ngaji di tempat yang benar, ya, nggak asal ngaji, nggak asal pilih guru.
Dan sekali lagi di sinilah pentingnya ketika kita beribadah itu melihat dan selalu merujuk kepada dalil. Ini sesuai nggak sesuai Al-Quran dan Sunnah ya. Jadi nggak hanya taklid buta semata ya terhadap apa kata kiai itu kita dengar. Zikir, solawatan, hajatan itu baik ya, tetapi dilakukan di atas pekuburan, tempat orang-orang yang sudah meninggal. Ya, itu tidak dibenarkan dalam syariat agama kita. Teman-teman, agama ini itu ya sudah sempurna. Yang hak itu hak, ya baik itu sudah jelas baik kebaikannya. Dan yang batil itu batil, buruk itu sudah jelas keburukannya. Jadi berhentilah mencampur adukkan antara kebaikan dan keburukan, yang baik dan yang buruk, pahala dan dosa, amal soleh dan maksiat. Ya, ya semoga Allah senantiasa memberi kita hidayah, membimbing kita hidup kita ini dalam kebaikan dan kebenaran. Dan menjauhkan kita dari su'ul adab, ya buruknya adab dan ilmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.